Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak adopsi itu adalah anak pungut, anak angkat, bukan anak kandung sendiri. Kasus mengadopsi anak itu sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Kultur seperti ini direspon oleh Islam. Alhamdulillah jalan. Ini yang namanya kultur yang tidak berbenturan dengan akidah. Saya yakin motivasi mengadopsi anak itu macam-macam. Ada yang terinspirasi dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ngaji seperti ini bersama Rasul, seorang ibu ini teriak-teriak, "Enak ya Rasulullah, laki-laki itu selalu dapat kesempatan ngaji dengan peyang." Jadi nyebut itu peyang gitu. Kami wanita ini susah bisa kumpul bersama Rasul. Apa kata Rasul? Kalau gitu berkumpullah di rumah fulana, nanti saya akan datangi. Begitu mendatangi jamaah ibu-ibu, kok Rasul dawuh, "Bahagialah kalian yang sudah berkeluarga, dikaruniai 3 anak, mudah-mudahan ketiganya bisa menjadi tabir dari neraka, memasukkan ke dalam surga." Kita yang baru punya 2 anak interupsi, ada apa? Bagaimana dengan kami ya Rasul yang baru dikaruniai 2 anak? Apa kata Rasul? "Berbahagialah kalian yang dikaruniai 2 anak, mudah-mudahan bisa menjadi tabir dari neraka, memasukkan ke dalam surga." Nah, teman-teman yang baru dikaruniai 1 anak, interupsi, ada apa lagi? Kami baru dikaruniai seorang anak ya Rasulullah. Apa dawuh Rasul? "Bahagialah kalian yang dikaruniai seorang anak, mudah-mudahan menjadi tabir dari neraka, memasukkan ke dalam surga." Kita yang belum dikaruniai anak pun interupsi, ada apa lagi? Sudah lama ya Rasul berkeluarga, kami belum dikaruniai anak. Bahagialah kalian yang belum dikaruniai anak, ambil anak yatim, didik yang baik, mudah-mudahan menjadi tabir dari neraka, memasukkan ke dalam surga. Ini yang namanya anak angkat atau anak adopsi.
Kalau kita hidup di zaman jahiliyah, anak angkat, anak adopsi ini kita anggap anak kandung sendiri, sehingga putus penasabannya dengan ibu yang melahirkan bapak kandungnya sendiri. Maka ketika Rasul belum kawin dengan Khadijah, Khadijah sendiri sudah punya anak adopsi. Di antaranya adalah Zaid. Kemudian ini dihibahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah cerita, Zaid ini awalnya dinasabkan kepada Nabi, sehingga dia dijuluki, dipanggil Zaid bin Rasulillah. Gitu, dulu begitu. Alhamdulillah kita dapat bimbingan Allah, akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muncullah dalam surat Al-Ahzab ayat 4 sampai ayat 5, yang terjemahannya, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Nah, ini letaknya. Jadi, dan Dia, saya kasih tanda ini letaknya, syahidnya nggak boleh lagi menasabkan kepada bapak yang mengadopsi. Tetap anak itu harus bin orang tuanya sendiri. Lah orang tuanya namanya Harisah. Maka pasca teguran dari Allah ini, Zaid tidak lagi disebut Zaid bin Rasulillah, tapi Zaid bin Harisah. Motivasinya kan bagus, di antaranya menolong, peduli sosial. Bisa saja motivasi yang lain kayak filosofi Jawa itu, lama kok belum dikaruniai anak, cari pikat. Bahasanya cari apa? Pikat. Kayak ayam kok nggak ngendok-ngendok gitu. Dikasih apa? Pikat. Jadi motivasinya banyak. Setidaknya kan ingin membantu orang lain. Membantu orang lain baik, tapi ada aturan. Kasus di Indonesia terlalu banyak. Coba wanita ini hamil tua, lah kok suaminya sejak dia hamil muda sampai hamil tua itu nggak ketahuan. Kemana suaminya itu? Namanya tetangga peduli janda. Ya dianggap suaminya wafat. Begitu melahirkan putri dinikahi karena masa iddah sudah habis. Jadi sejak begitu lahir anak ini sampai akad
akte notaris kelahirannya itu tidak disandarkan kepada bapaknya sendiri, tetapi kepada dirinya orang yang mengangkat. Karena anak ini akhirnya jadi dokter, mulai curiga gitu. Bapak saya golongan darahnya ini, ibu saya golongan darahnya ini, lah kok saya golongan darah saya ini gitu. Kan dalam ilmu biologi itu kan diajarkan, nanti kalau bapaknya darahnya O, ibunya darahnya juga mungkin O, golongan darah anaknya jadinya gini gitu. Ngerti biologi, mulai curiga. Klimaknya ketika fotokopi akte pernikahan orang tua, buku nikah, terkejut. Kok aku iki lahir tahun sekian, lah ibu bapak kawin kok setelah aku lahir gitu. Ya anak sekarang cerdas-cerdas. Kenapa dia mau ngurus pernikahannya? Urus pernikahannya lah, bapak angkatnya tidak pernah cerita, ibu angkatnya juga tidak pernah cerita. Didedes akhirnya sak janjane, Bu, aku iki anake sapa gitu. Ya anake ibu. Lah bapakku sapa? Hus, jok takok ngono. Kenapa lu nak gitu loh? Darah bapak ini, darah ibu inilah, kok darahku ini, Bu? Aku pas fotokopi sertifikat pernikahan ibu, kok aku lahir sebelum akad nikah? Gitu. Ayo Bu, anaknya sopo aku iki? Ya Allah, jeli anak sekarang. Ya Allah, baru diceritakan yang sebenarnya. Masya Allah, masih hidup bapaknya, bapak kandungnya, ibu kandungnya, tapi tidak sekaya bapak angkat, ibu angkat. Wah, ini kalau ketahuan calon laki gak sih itu saya lihat dalam sinetron gitu. Dokter Kartika gitu ya. Jangan dikira itu tidak terjadi. Terjadi. Kasusnya sama seperti itu. Dilala ketika putri ini mau dinikahkan, muncul suami aslinya. Aduh, wis kadung tetangga itu paham itu anak kandungnya. Muncul suami istri dari istri yang pertama. Ya, gimana Ustaz? Ya sudah, ayo kita ngobrol baik-baik gitu. Alhamdulillah Pak, sampean memang menjadi orang tua kandungnya. Dalam pernikahan yang berhak menjadi wali bukan orang tua angkat, tapi orang tua kandung. Betul. Lah selama istri sampean hamil, kemana sampean? Sampai anak ini sudah betul-betul sarjana lagi, magister lagi ya.
tanggung jawab sampeyan selaku orang tua itu apa? Lah sebentar lagi putri sampeyan akan menikmati kehidupannya, sampeyan datang, apa ndak kasihan? Itu ceritanya. Luluh Pak, alhamdulillah, ya sudah kalau gitu Ustaz. Nanti suatu saat kita akan bincang-bincang biar anak saya mengerti siapa bapak kandungnya yang sebenarnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita ambil anak angkat, bagaimanapun ayo kita jelaskan, entah waktunya kapan. Karena bagaimanapun anak akan paham sebenarnya anak ini anak siapa. Saudara saya juga begitu. Ambil anak angkat, sekarang sudah pintar bahasa Inggris, sudah laku, alhamdulillah. Tapi sejak kecil sudah diberitahu, kamu itu nduk sebenarnya bukan anak kandung saya, masih saudara saya, masih hidup. Ayo tak terno nek pengin ngerti. Diantarkan ketemu dengan ibu bapak kandungnya di hadapan bapak ibu kandungnya, karena dia sudah mumayyiz, sudah mendekati dewasa. Wis terserah kamu nduk, ikut kembali ke ibu bapak kandungmu atau tetap ikut saya. Kayak Rasul dulu begitu. Zaid ditawari, karena selama ini masyarakat panggil Zaid bin Rasulillah. Dijelaskan oleh Rasul bahwa ibu bapak kandungmu yang sebenarnya adalah ini. Sejak kecil kamu itu saya adopsi sebagai anak angkat. Awalnya marah kepada bapak ibu kandungnya, dianggap menelantarkan dirinya. Ya dijelaskan kenapa begitu. Ya maklumlah kondisi orang tuamu dulu memang kurang mampu. Kebetulan saya belum dikaruniai anak. Alhamdulillah begitu faham. Sekarang nasabnya bukan Zaid bin Rasulillah, tapi Zaid bin Harisah. Itu ceritanya begitu. Maka kalau ada di antara kita yang punya kasus seperti itu, tolonglah, entah itu masih kecil, entah nanti sudah dewasa, supaya ngerti status anak angkat ini sebenarnya bagaimana. Walaupun niat kita baik, tetap harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Sebab apa? Sebab kalau tidak begini nanti berdampak hukum. Bahaya kalau ada anak angkat menasabkan kepada bapak angkatnya padahal dia ngerti. Saya pun ada 10 hadis. Misalnya hadis yang diriwayatkan Abu Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qauli, laisa min rajulin da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam illa kafar. Wah, keras sekali ancaman Rasul. Anak angkat kok mengaku-ngaku bapak angkatnya bapak kandung, menasabkan ke bapak kandung, bukan bapak kandungnya, padahal dia tahu
dia masuk kategori kufur. Tentu bukan kufur i'tiqadi, kufur nikmat. Tapi itu sudah warning yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang berlaku di dunia sekuler itu adalah pemahaman anak angkat dalam pengertian jahiliyah dulu. Maka jangan kaget ketika Indonesia terjadi tsunami. Mereka berdatangan atas nama kemanusiaan. Anak-anak ini dari Banda Aceh ini diangkut ke Belanda atas nama kemanusiaan adopsi. Tapi di balik ini otaknya dicuci menjadi Yahudi, menjadi kader mereka, kemudian dikembalikan ke Indonesia. Bahaya ini. Sehingga Pak Amin Rais tegas, hentikan mengadopsi dari anak-anak ketika terjadi tsunami di Banda Aceh. Bisa dibayangkan berapa kader mereka mengambil dari anak-anak Indonesia, kemudian dicuci otak mereka, dikembalikan lagi ke Indonesia karena masih punya hak kewargaan Indonesia. Itu teori jahiliyah masih berjalan. Kalau Islam tidak, penasaban tetap kepada bapak ibu kandungnya sendiri. Sehingga murni kita ingin menolong orang yang perlu ditolong. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr ibnu As. Intinya kufrun bi imri'in iddi'a'u nasabin la ya'rifuhu au jahdu wa intaqqa. Intinya sama, dianggap sebuah kekufuran orang yang menasabkan bukan dari bapak kandungnya sendiri. Ini nanti ada hadis Abdullah ibnu Amr lagi, ada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ada lagi hadis Amr bin Kharijah, ada lagi hadis Ibnu Abbas, ada lagi hadis Jabir, ada lagi hadis Aisyah, yang terakhir hadis Wasilah bin Asqa. Itu kebiasaan saya begitu. Berapa sahabat yang terlibat dalam periwayatan masalah ini dengan berbagai redaksi sesuai dengan kemampuan perawinya, hafalannya masing-masing. Karena riwayat hadis itu boleh dengan makna, lain dengan periwayatan Quran, harus dengan lafaz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun lafaznya berbeda-beda, substansinya sama. Larangan keras menasabkan yang bukan dari orang tua kandungnya sendiri. Alhamdulillah, kita yang beragama Islam selalu dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti dampak dari anak kandung, mohon maaf, dampak dari anak angkat ini bukan mahram. Karena bukan mahram, boleh enggak dikawini? Boleh gitu. Karena dia statusnya bukan anak kandungnya sendiri,
boleh tidak menjadi ahli waris? Tidak boleh gitu. Karena dia anak angkat, kira-kira boleh tidak mendapatkan wasiat? Boleh. Itu aturannya gitu. Ya Allah, ini sejak kecil loh. Sebenarnya sejak kecil ini diadopsi. Lah, bayi ini sejak kecil diperlakukan kayak laki-laki. Pakaiannya laki-laki, mainnya laki-laki, kumpulannya juga laki-laki. Maka masyarakat menilai dia memang laki-laki. Selama ini potongan rambutnya juga laki-laki, pinter sepak bola lagi gitu loh. Iya. Gondol tapi pinter sepak bola. Masyarakat terkejut. Kok hamil? Masyarakat terkejut. Loh, laki-laki kok bisa apa? Hamil gitu. Heran toh. Dan laki-laki hamil itu ini bukan yang pertama. Nah, sebelumnya di Honolulu juga begitu. Laki-laki yang punya apa itu jenggot, masya Allah itu, dibuka dadanya penuh dengan bulu ini. Lah kok duwe anak? Melahirkan anak pas tanggal 18 Agustus 3 tahun yang lalu. Anaknya adik cantiknya, masya Allah. Ya Allah, siapa bilang laki-laki tidak bisa hamil? Saya aja hamil 6 sekarang. Kadang-kadang kempes hamil 4, pernah sampai hamil 7. Alhamdulillah, ternyata bukan penyakit. Teman saya sampai sekarang hamil 7. Ya Allah. Disedot berapa kali itu, ya Allah. Mubalik nasional lagi. Ya Allah. Padahal mestinya hamil itu kodratnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kok bisa ya laki-laki hamil? Ditelisik. Oh, ternyata yang hamil itu bukan laki-laki, tapi perempuan. Gara-gara perempuan kawin dengan perempuan. Namanya apa, Pak? Lesbi. G laki-laki sama laki-laki. Kalau perempuan dengan perempuan, lesbi. Itu yang sekarang mulai banyak berkembang. Wah, untung Indonesia itu banyak umat Islam. Kalau enggak jadi itu, Pak, di Jakarta itu untuk ASEAN, LGBT. Saya tulis dalam buku saya. L lesbian, G gay, B biseksual, kemudian apa? T transgender. Ya Allah. Wah, Jawa Barat sudah banyak ternyata. Iya, sampai saya bilang kepada ibu-ibu, itu nanti menghasilkan anak apa tidak ya? Wong listrik aja sama-sama jantannya melahirkan kekuatan enggak? Baru kalau ada listrik jantan ketemu betina melahirkan
cahaya ono listrik jantan gitu. Lah plus itu kan jantan. Saya punya terpelu kelinci itu Pak, kok belum pernah ya saya saksikan yang jantan main dengan jantan itu Pak. Kelinci itu saya amati aja, kok nggak pernah ya. Maka kalau ada manusia seperti itu, lebih sumarodan nau asfalan safilin. Tuh lupa dulu terkait kain Lut, suku Sodom, sehingga perilaku ini dinamakan perilaku apa? Sodomi. Masya Allah. Nah, perempuan dengan perempuan ini yang satu berstatus suami, yang satu berstatus istri. Nah, yang berstatus istri dinyatakan tidak bisa hamil karena kandungannya terlalu lemah. Maka yang namanya bibitnya itu, embrionya diinjeksikan kepada rahim suami. Karena hakikatnya dia bukan laki tetapi perempuan, lahir di Honolulu. Lah yang di Filipina ini mengejutkan dunia, laki-laki kok bisa setelah masuk ke dalam persidangan baru tahu hakikatnya yang diadopsi ini bukan laki-laki tetapi apa? Perempuan. Setelah dewasa dia digauli sendiri oleh bapak yang mengadopsinya, baru dia berpenyakit B belenduk itu. Nggak mungkin lah laki-laki kok bisa hamil tuh, nggak mungkin. Kodratnya hamil bukan laki. Baru saya mendapatkan kenyataan laki-laki itu akhirnya hamil, melahirkan anak, anaknya kayak kotak. Itu pun dalam film Amerika itu. Itu ceritanya, gambarannya. Nanti ada pengaruhnya anak yang namanya adopsi itu. Maka berbahagialah kita yang diberi kemampuan mengadopsi anak-anak yang mungkin tidak mampu. Kalau ini kita bina dengan yang baik, mudah-mudahan bisa penghalang dari neraka, memasukkan kita ke dalam surga. Kalau tidak, khawatir nanti yang diprediksikan orang tua ini layak masuk surga, terhalang amanat Allah berupa maka Al-Quran mengingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Enak kalau kita kayak Khidir yang punya ilmu laduni. Tiba-tiba datang anak kecil dipanggil, diperkes, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musa yang sudah berjanji tidak komentar, tidak tanya, gak kuat menahan itu. Apa kata Musa? Laqad ji'ta syai'an nukrah. Kamu sudah berbuat yang harus diingkari. Loh, tadi katanya tidak komentar, tidak tanya, sekarang malah menasihati kamu. Alhamdulillah, Rasul yang menjelaskan orang tuanya orang tua soleh layak masuk ke dalam surga. Dikhawatirkan anak itu nanti besar menjadi penghalang orang tua masuk surga. Allah menginginkan anak ini dihimpun dengan orang tuanya di surga, dimatikan sebelum dia punya dosa. Kita kan tidak punya ilmu laduni.
Jangan sampai duwe anak sitok nuakal lisan tak perkes iki. Karena dari anak yang paling nakal, mudah-mudahan nanti jadi anak yang paling mengabdi kepada orang tua. Karena prinsipnya tidak ada anak nakal, yang ada anak itu adalah kreatif. Cuma kegiatan orang tua harus memberdayakan kreatifnya untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau saya ngaji ini ada anak yang datang ambil mic, saya suruh, ayo ganti yang ceramah. Kalau nggak bisa nyanyi aja. Gitu. Wah ini anak hebat Pak. Nah kalau sampai yang tarik gomo mulai. Gitu. Kalau anak kita manjat, ya tolong keanjuran kok tipu. Oh ini anak kreatif, kalau perlu terus naik terus kayak yang bisa manjat laba-laba gitu, ayo, tapi sampai hati-hati belukur temenan. Dengan demikian tidak sedikit-sedikit nanti stres anak kita, ya diarahkan menuju yang lebih baik. Mudah-mudahan paparan ini ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.